Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Wiraguna dari kelas 10 MP. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Sebelumnya saya izin minta maaf Pak. Rumah saya mati lampu, saya ngirimnya di WA. Yaudah lanjut aja. Teori masuknya Hindu-Buddha ada 5. Yang pertama ada teori Wisya, teori Kesatria, teori Sudra, teori Brahmana, dan yang terakhir teori arus balik. Pertama-tama kita akan bahas teori Wisya dulu. Teori Wisya sendiri itu peran kepada kesatria dikritik oleh N.J. Krom yang berpendapat bahwa penyebaran agama Hindu-Buddha yang masuk ke Indonesia disebabkan oleh perdagangan. Dari perdagangan tersebut berpengaruh dan disebarluaskan oleh kaum Wisya atau golongan pedagang. Selain berdagang, mereka juga berhubungan dengan para penguasa dan rakyat di Indonesia. Jadi ada kontak sosial antara warga Indonesia dan warga Waisya. Kaum Waisya, kelebihan dari teori Waisya juga pertama adanya interaksi sosial antara pedagang dan masyarakat lokal. Yang kedua, terdapat kampung keling, kampung yang didirikan pedagang saat menetap atau tinggal di Indonesia. Yang ketiga, adanya pernikahan antara pedagang dengan masyarakat lokal. Yang keempat, kontak budaya terjadi secara alami. Yang kelima, adanya bukti jalur perdagangan India dan Indonesia. Kekurangan dari teori Wisya sendiri yaitu pertama, kaum Wisya datang dengan tujuan berdagang. Jadi kemungkinan untuk menyebarkan agama cenderung rendah. Jadi disebabkan karena tujuan utama mereka itu berdagang, bukan untuk menyebarkan agama. Yang kedua, kasta Wisya sulit mempelajari agama Hindu-Buddha karena menggunakan bahasa Sanskerta dan membutuhkan kemampuan khusus. Yang ketiga, tidak semua wilayah dapat menerima budaya tersebut. Yang keempat, pedagang tidak mendalami agama secara mendalam karena memang dari awal tujuan mereka adalah berdagang, jadi hanya untuk suatu kepercayaan. Yang kelima, kurang bukti kuat berupa prasasti atau benda langsung. Yang kedua, ada teori kesatria. Teori kesatria ini dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama C.C. Burke atau Cornelis Christian Burke atau C.C. Burke. Menurutnya, agama Hindu-Buddha disebarluaskan oleh para prajurit atau kesatria yang ketika tiba di Indonesia, mereka mendirikan sebuah komunitas atau kerajaan, lalu mereka menyebarluaskannya dengan kekuasaan atau wewenang. Yang pertama, ada kelebihan dari teori kesatria, menjelaskan kemiripan sistem pemerintahan seperti di Indonesia. Yang kedua, kesatria memiliki kekuasaan untuk menyebarkan budaya. Lalu yang ketiga, cocok dengan adanya raja-raja yang bercorak dengan Hindu-Buddha, jadi mereka mempercayai lewat visual. Yang keempat, menjelaskan pengaruh Hindu-Buddha pada sistem kekerajaan. Yang kelima, masuk akal lewat penaklukan. Ada juga kekurangan dari teori kesatria sendiri, yaitu yang pertama, minim bukti penaklukan India di Nusantara. Jadi penaklukan antara golongan kesatria dan warga itu hanya terjadi di India, tidak di Nusantara, meskipun ada hanya kecil. Lalu yang kedua, minim penjelasan penyebaran masyarakat umum. Yang ketiga, tidak ada catatan invasi besar. Yang keempat, kesatria tidak dapat bahasa Sanskerta yang membuat kebanyakan warga atau masyarakatnya dipercaya. Lalu yang kelima, terlalu menekankan kekerasan tersebut. Lalu ada teori Sudra. Teori Sudra ini mereka datang ke Nusantara karena tekanan sosial. Jadi berbanding terbalik dengan teori kesatria ini, teori Sudra mempercayai karena sistem sosial atau sistem kasta yang kejam di India. Saat menetap dan berbaur di Indonesia, terjadilah secara tidak langsung menyebarkan ajaran agama Hindu-Buddha. Kelebihan dari teori Sudra sendiri itu menjelaskan perpindahan penduduk karena tekanan sosial atau sistem kasta. Yang kedua, penyebaran alami terjadi karena migrasi. Yang ketiga, menunjukkan peran rakyat desa. Yang keempat, tidak melalui peperangan. Yang kelima, masuk akal secara sosial jika mereka menceritakan semuanya. Lalu yang selanjutnya, kekurangan dari teori Sudra. Yang pertama, kaum Sudra minim pengetahuan tentang agamanya. Yang kedua, tidak ada bukti tertulis yang kuat dari teori Sudra ini.
Yang keempat, tidak menjelaskan peninggalan besar. Yang kelima, teori ini kurang populer di kalangan ahli atau kalangan atas karena teori sudra ini lebih cenderung ke kasta bawah. Lalu yang keempat adalah teori Brahmana. Menurut Van Leer, tidak ada bukti sejarah bahwa bangsa India mendapatkan kemenangan di Nusantara. Menurut teori ini, kebudayaan Hindu-Buddha dikenal oleh masyarakat Indonesia dibawa oleh Brahmana yang datang atas undangan dari raja-raja yang ada di Indonesia untuk menobatkan raja, memimpin upacara keagamaan dan mengajarkan atau ilmu pengetahuan dari Hindu-Buddha tersebut. Lalu ada juga kelebihan dari teori Brahmana sendiri, itu adanya prasasti berbahasa Sanskerta dan huruf Pahlawa. Yang kedua, kaum Brahmana memahami ajaran agama Hindu-Buddha sendiri karena tergolong sebagai kaum terdidik. Jadi kebanyakan mereka percaya dengan kaum Brahmana ini. Tidak seperti teori lainnya, tidak memiliki pemahaman khusus atau teori yang mendalam. Tidak seperti Brahmana, mereka menjelaskan yang mendalam dan menjelaskan semuanya. Lalu yang keempat, menjelaskan upacara keamanan dan sistem kasta. Yang kelima, Brahmana ini merupakan ahli agama. Lalu kekurangan dari teori Brahmana tersebut, yang pertama, Brahmana itu jarang berpergian jauh. Yang kedua, ajaran Hindu kuno mengatakan bahwa Brahmana nggak boleh nyebrang lautan serta meninggalkan dari tanah airnya atau India. Yang keempat, kurang menjelaskan penyebaran ke rakyat biasa karena kebanyakan teori Brahmana ini hanya menjelaskan ke kalangan atas, tidak ke kalangan bawah. Lalu yang kelima, tidak semua wilayah masuk ke dipengaruhi atau di teori Brahmana tersebut. Lalu yang terakhir atau yang kelima yaitu teori arus balik. Para biksu yang menyebar dari Indonesia berinteraksi dengan masyarakat dan penguasa di Nusantara yang mendorong masyarakat lokal atau masyarakat Indonesia untuk belajar langsung ke India sana. Para biksu Nusantara yang pulang dari India menjadi pemuka agama yang menyebarkan agama budaya dari India. F.D.K. Bosch menyebut gejala sejarah ini disebut arus balik. Jadi masyarakat lokal atau para biksu datang ke India untuk mempelajari agama atau budaya Hindu-Buddha tersebut lalu balik ke Indonesia dengan menyebarkannya. Ada pula kelebihan dari teori arus balik tersebut. Yang pertama, rakyat inisiatif datang ke India seperti yang saya sudah sebutkan tadi untuk mempelajari agama ini lebih dalam. Yang kedua, keberadaan yang menceritakan pembangunan wihara untuk para pelajar di wilayah agar mendalami agama Hindu-Buddha ini. Lalu yang ketiga, menjalankan adaptasi budaya lokal. 4. Penyebaran budaya lebih selektif. Yang kelima, menunjukkan hubungan dua arah antara India dan Indonesia. Yang kedua, kekurangan teori arus balik yaitu orang Indonesia tergolong pasif untuk mempelajari agamanya. Yang kedua, bukti sejarah yang terbatas. Yang ketiga, tidak semua masyarakat bisa ke India. Dan keempat, membutuhkan teori lain sebagai pendukung. Dan yang terakhir atau yang kelima, kurang menjelaskan pesan awal dari India. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.